toh Mbak. Jadi Mbak Centini serius? Mbak Centini itu dilamar sama Mas Fajar di atas panggung? Gini loh sayang, istilahnya itu bukan dilamar tapi diikat. Kalau dilamar itu kan beda. Keluarganya Mas Fajar otomatis sudah ngomong toh, nembung karo bapak malah melamar Mbak Centini. Lah ini ya cuman ngomong aja di depan panggung gitu. Malah Ngiket lah istilahnya biar mbak gak kemana-mana paling ya. Tin, kenapa kok kowe terima ikatan itu gitu saja? Bukannya kamu harus tanyakan dulu ke bapak, tanya pertimbangan bapak. Kamu ini kok kayak nggak punya orang tua saja, main terima begitu saja ikatannya. Pak, nyun sewu nggih Pak. Centini minta maaf banget Pak. Centini niku bukannya tidak izin dulu sama bapak atau tidak mau minta pertimbangan bapak. Tapi kondisinya Centini niku lagi bingung Pak. Soalnya Centini kan dilamar sama Mas Fajar tuh di depan orang banyak. Centini ndak enak Pak. Kalau misalkan Centini itu nolak Mas Fajar, apalagi kan banyak orang temeriku Pak. Yang ada malah Mas Fajar nanti bisa malu. Nyun sewu nggih Pak. Bapak ndak seneng nggih Pak sama Mas Fajar. Semenjak Mas Fajar ngajak Centini kawin lari nggih Pak. Pak, Mas Fajar kan sudah minta maaf toh Pak atas kejadian yang kemarin. Terus Centini juga cinta karo Mas Fajar Pak. Tejo. Tejo Pak. Kenapa dengan Mas Tejo Pak? Piye menjelaskan sama Centini? Bingung aku. Pak, jangan mendel mawon toh Pak. Jangan diem aja. Kenapa toh Pak sama Tejo? Oh nggih Pak. Mas Tejo juga sikapnya kok aneh nggih Pak. Kayaknya ndak seneng gitu loh Pak sama hubungannya Centini karo Mas Fajar. Ya, karena itu anak Tejo itu punya perasaan karo kamu, Tin. Pak, koyoke ndak kayak gitu ya Pak. Mungkin Mbak Centini itu cuma salah paham aja sama perilakunya Mas Tejo. Wong sikapnya Mas Tejo biasa-biasa wae kok ke Mbak Centini. Kilo Pak, Ndok. Apik toh cincinnya. Jadi Bapak tuh jangan merusak kebahagiaan Mbak Centini toh dengan dugaan-dugaan yang ndak-ndak. Asalkan Mbak Centini itu bahagia, ya kita kan juga ikut bahagia. Mbak Centini senang toh? Bahagia toh Mbak? Alhamdulillah, Mbak Centini bahagia, Dek. Dek Mawar, seneng gak kalau Mbak itu jadian sama Mas Fajar? Bahagia kan? Ya iyalah Mbak, masa ndak 100% Mawar tuh bahagia. Apalagi artinya kan sebentar lagi Mawar itu punya kakak ipar, ya toh? Piye nasib Centini kalau jadi nikah sama Fajar? Karena kan cintanya Centini sama Tejo, bukan sama Fajar. Pak, ngapain toh Pak? Bapak neng kene. Dari tadi Mawar perhatiin koyo Bapak tuh lagi ada mikir sing berat-berat. Ono apa toh Pak? Iya Tondo, apa ya nggak sebaiknya kita kasih tahu aja karo Mbak Yumu Centini. Yo, jangan toh Pak. Kan kasihan. Mbak Centini tuh wis bahagia ya Pak. Diikat sama Mas Fajar. Apa Bapak tega mau ngerusak kebahagiaannya Mbak Centini lagi? Iya, yang Mbak Yumu rasakan itu cuma kebahagiaan semu. Bapak katakan sekali lagi ya, Mbak Yumu itu cuma suka karo nak Tejo, bukan karo nak Fajar. Tapi piye Pak, nanti misalnya kesedihannya Mbak Centini itu malah tambah double. Apa malah tidak tambah kasihan toh? Soalnya kan Mbak Centini wis bahagia. Jadi pokoknya Bapak tuh jangan ganggu dulu ya Pak kebahagiaannya Mbak Centini. Kan selama ini yang ada kita tuh cuman memberikan Mbak Centini masalah. Ya, tapi
Bapak tetap khawatir, Nduk. Coba bagaimana kalau ingatannya Centini itu kembali lagi? Apa ya Centini nggak nyesel sudah bikin keputusan menerima anak Fajar? Yo, iya nek kembali. Nah ndak piye? Apa ndak malah buat Mbak Centini tersiksa, bimbang sama perasaannya? Ya toh? Yo padahal kan saiki Mbak Centini tuh wis ndak ingat apa-apa ya, Pak. Kalau kamu terima lamaran aku janji, aku akan selalu mencintai kamu, menyayangi kamu, Diva. Iya, Mas Fajar. Diva terima lamaran sampean. Kamu bahagia, Teh? Ya bahagia banget toh Mas, ya apa sih? Centini itu dari kecil tuh sayang sama Mas Fajar. Kalau misalkan sekarang kesampaian impian Centini bisa tunangan sama Mas Fajar, ya itu memang mimpi manis Centini. Jok, keangkringan yuk. Bosen aku di rumah terus nih. Pengen ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak di luar sana. STMJ khas Boyolali, wah seger. Apalagi sate kikilnya, top markotop. Gue yakin Centini bener-bener bahagia karena udah dilamar sama Fajar. Mungkin gue terlalu berharap sampai gue gak sadar kalau Centini emang suka sama Fajar sejak lama. Jok, Jok. Ini orang dipanggil-panggil kok malah diem aja kayak patung loh. Hah? Malah nyingkur sono. Jok, ayo toh ikut aku. Kamu gak bakalan nyesel. Ini pasti galau iki. Kayak BG aja loh. Kalau gini terus aku bisa ikutan galau. Mendingan aku sendirilah keluar. Wes ya. Ramai itu sopo wong sing ora kangen. Pagi Tante Gendis. Mbak Sukma pagi-pagi udah datang. Ada kabar apa nih? Iya Tante, walah Tante, ini loh Tante, saya tuh sudah gak sabar, saya mau nunjukin sebuah foto. Foto apa toh Mbak? Tante, jreng, Tante, lihat Tante, sopo itu Tante? Aduh kok jauh banget ya. Banyak gambarnya burem lagi nggak ketok iki Mbak. Ya padahal udah pakai kacamata, tetep loh raketok Mbak. Tante Gendis, Tante tuh perhatiin baik-baik lah Tante. Ya. Lah ini gambarnya kok cilik-cilik men toh. Semakin nggak ketok Mbak. Ya maklum lah ini mata tua Mbak. Tante Gendis ya, Tante Gendis ya, ini loh ya. Ternyata apa Tante? Dugaan saya selama ini tuh benar. Ternyata Diva Syalala itu adalah Centini. Ini Centini, ini Tejo. Walah, kok masih ngomongin itu toh Mbak? Diva Syalala sama Centini tuh jelas-jelas orangnya beda. Lagi pula Fajar kan sekarang udah bahagia sama Diva. Lagi pula kan si Diva itu kan dilamarnya kan di atas panggung di depan orang banyak Mbak. Tante Gendis ya, saya itu lihat mata kepala sendiri Tante. Saya itu ya nongkrongnya di depan toilet, si Diva itu ganti baju. Gak lama kemudian yang muncul tuh Tejo, tapi yang keluar dari toilet itu Centini Tante. Bohong, ngapusi gue. Gak percaya aku. Gini Tante, tunggu Tante, mendingan monggo Tante ya panggil Mas Fajar sebelum lihat itu fotonya itu. Meskipun kecil pasti kan masih jelas itu matanya Mas Fajar. Coba Mas Fajar panggil Tante kalau nggak percaya. Jar, Le, sini Le. Oke Bu. Coba tolong liatin, apa ini bener fotonya Centini? Oke Bu, ini Centini. Tante, bener kan Tante? Jadi selama ini Tante ya, dugaan saya Tante ya, Diva Syalala itu ya adalah Centini. Jadi Tante Gendis itu selama ini tuh dibohongin. Itu baju yang dipakai Centini dari ibu bukan Jar? Oh enggak, bukan Bu. Ini baju biasa, bukan baju yang dikasih sama ibu. Lagian kan ini foto Tejo sama Centini Bu.
Tapi Tante Gendis, yang jelas itu ya bener dugaan saya, Tante nggak salah lagi. Centini itu adalah Diva Syalala, Tante. Mbak Sukma, Centini ndak ada hubungannya dengan Diva Syalala. Ingat itu yo. Iya Mbak Sukma, jangan asal ngarang loh. Iki persoalannya serius loh, asal jangan nebak aja loh sampean. Mbak Sukma, pagi-pagi mau jangan ngegosip kayak gini. Udah mendingan Mbak Sukma sekarang pulang aja. Tapi Mas Fajar, Tante Gendis, ini kok kalian ini kok ndak ini ya, ndak percaya dengan kesaksian saya sih, Tante. Mbak Sukma, kalau soal si Centini sama si Tejo itu tuh saya nggak heran Mbak. Aku tuh dulu juga sering lihat mereka berduaan. Udah, pokoknya aku tuh sekarang udah nggak mau dengar soal si Centini lagi karena memang Fajar kan udah nggak ada hubungan lagi sama Centini. Tapi Tante, saya itu kok tambah bingung ya menjelaskan ke Tante Gendis sama Mas Fajar, kok nggak percaya nih. Mbak Sukma nggak perlu jelasin saya apa-apa Mbak Sukma. Tolong Mbak Sukma sekarang pulang aja ya. Di salon itu udah banyak yang nunggu loh pelanggan Mbak Sukma itu. Udah, nyon sewu Mbak Sukma, saya masuk dulu ya. Bu. Tapi Tante Gendis, Mas Fajar. Gagal lagi. Kayaknya Mbak Sukma serius sekali mau bongkar siapa Diva Syalala sesungguhnya. Aku khawatir hubungan aku sama Centini malah jadi rusak kalau Mbak Sukma berhasil membuktikannya. Mana dia pantang menyerah gitu orangnya. Aku harus bagaimana? Posisi Centini bisa makin sulit kalau sampai ketahuan. Centini masih tidak percaya. Lek Mas Fajar sudah mengikat Centini jadi calon istrinya.